Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini para pemirsa semua kita berada di studio dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi. Ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Bapak Kapolres Tebing Tinggi, Bapak AKBP Dr. Andes Simon Paulus Sinulinga Esa. Selamat sore Pak, selamat datang. Apa kabar Pak? Baik-baik. Sehat Pak. Sehat semua. Alhamdulillah didampingi Bapak Kasat Intel dan hadir di tengah kita Buya Dr. Andes Haji Akhyar Nasution, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Hari ini para pemirsa semua kita akan berdiskusi dengan Bapak Kapolres tentang hal-hal yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, tentang Kaptipmas, tentang persoalan-persoalan keumatan yang tentu ini nantinya akan memberikan pemahaman, memberikan informasi-informasi pada seluruh masyarakat dan khususnya para pecinta MUI dan studio dakwah MUI Kota Tebing Tinggi. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore, Pak. Terima kasih setelah hadir bersama kami di sini, meluangkan waktunya. Kami tahu Pak Kapolres tentu banyak kesibukan, diberi amanah sebagai pimpinan kepolisian di Kota Tebing Tinggi ini, banyak kegiatan dan yang harus selesai. Tapi hari ini berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kita. Kami ingin berdiskusi sedikit dengan Bapak bahwa kita tahu Kapolri punya program-program prioritas Pak terkait dengan kegiatan-kegiatan persoalan-persoalan yang ada di Indonesia. Tentu kepolisian bawahannya akan melaksanakan dan mengikuti kegiatan program tersebut. Kira-kira kami ingin tanya Pak Kapolres, mohon dapat dijelaskan juga kepada kita semua, apa sih kira-kira Pak program prioritas khususnya di Polres Tebing Tinggi ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Ketua MUI, Sekjen, Kasat Intel. Saya cukup berbahagia pada kesempatan ini bisa bincang-bincang, bisa mengobrol terkait Kaptimas dengan Bapak Ketua MUI dan Sekjen MUI. Terkait pertanyaan ataupun pernyataan yang tadi disampaikan, saya kira Bapak Kapolri setiap Kapolri itu mempunyai kebijakan program yang tidak terlepas dari program prioritas pemerintah. Kita tahu mungkin sama-sama kita lihat di media sosial bahwa program prioritas Bapak Prabowo saat ini ada terkait ketahanan pangan, Pak Ketua. Kemudian ada program prioritas yang terkait makan bergizi gratis. Nah, ini MBG, dia, Pak, ya. MBG. Hal ini kami Polres Tebing Tinggi yang meneruskan kebijakan Bapak Kapolda dari kebijakan Kapolda dari kebijakan Kapolri, yaitu kami di Polres Tebing Tinggi ini akan mendukung penuh untuk mensukseskan program pemerintah ini, yaitu melalui program prioritas yang disampaikan oleh Pak Kapolri, yaitu Astacita. Astacita. Ya, Astacita ini di dalamnya salah satu adalah mewujudkan ketahanan pangan yang didirikan oleh pemerintah dan makan gizi bergratis bagi anak-anak sekolah dari mulai TK, SD, SMP dan SMA, dan bagi ibu-ibu hamil dan menyusui. Kemudian ada program prioritas Kapolri terkait penguatan pondasi, kemudian transformasi. Ini program Bapak strategis Kapolri dari 2023 sampai 2045. Yang terakhir mungkin penguatan karakter polisi dan penguatan pondasi digital. Inilah program prioritas Kapolri yang harus kami laksanakan tidak lanjuti di wilayah Polres Tebing Tinggi. Jadi dari bawahan ini Pak, dari atas struktur terus melaksanakan sosialisasi dan fungsi-fungsi itu Pak dari atasnya. Siap. Mungkin itu juga Pak Kapolres, kami belakangan ini melihat Bapak sibuk ini ke daerah-daerah, ke polsek-polsek, baik di Tebing Tinggi dan wilayah kerja di Sedang Bedage. Pak, barangkali itu juga Pak salah satu mensosialisasikan itu, atau ada program lain kayak kita Pak? Terima kasih. Itu adalah
mewujudkan mengimplementasikan program prioritas Pak Kapolri yang di dalamnya ketahanan pangan. Ada memang kegiatan-kegiatan seremonial, setiap pimpinan mengunjungi wilayah Polsek, tetapi selain daripada fungsi pengawasan, itu adalah silaturahim dari seorang bapak pimpinan ke anggota atau ke anaknya. Kemudian di situ mungkin Bapak lihat, Bapak Ibu masyarakat melihat kami bersama PJU turun bersama Bayangkari turun ke wilayah ke apa namanya ke ladang Ladang. jagung, Iya. menanam jagung, ke apa namanya ke kolam Iya. tabur Bibit ikan ikan. lele kemarin ke Bandar Kalipah ke Dolok Merawan Sipis-Pis itu adalah untuk mewujudkan bagaimana secepat-cepatnya yang menjadi program prioritas pemerintah, yaitu mewujudkan ketahanan pangan dan mewujudkan makan bergizi gratis. Jadi jangan nanti masyarakat melihat polisi sampai kok nanam jagung, nanam bibit, Iya. itu adalah mewujudkan bagaimana polisi bisa tetap berkolaborasi sebagai pendampingan dalam masyarakat maupun kelompok tani dalam hal mewujudkan ketahanan pangan yang menjadi prioritas program prioritas daripada pemerintah Prabowo Gibran saat ini. Mungkin itu sekaligus juga apa namanya polisi turun sama masyarakat gitu Pak, berkolaborasi bahwa sungguhnya polisi juga milik sama-sama masyarakat gitu Pak ya. Sehingga ke depan mungkin ada persoalan-persoalan di masyarakat akan lebih mudah mungkin ya Pak ya kalau sudah apa namanya sudah membaur bersama-sama masyarakat. Salah satunya barangkali itu. Ini juga Pak Kapolres kan sering juga kita melihat ada persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat, persoalan-persoalan yang sering muncul. Kadang-kadang ada pemikiran sering kita lihat juga tuh di media sosial, no viral, no justice gitu ya. Ini bagaimana kira-kira Pak menyikapi hal ini Pak Kapolres? Terima kasih. Ini memang menjadi sesuatu yang menjadi bisa membuat menggelitik pimpinan. Tapi kami maklum, memang itu adalah kelemahan kesadaran kami, itu adalah salah satu kontrol sosial dari masyarakat. Kenapa bisa ada bahasa istilah no viral, no justice, no justice? Inilah salah satu mungkin kendala ataupun kelemahan kekurangan kami sehingga kontrol masyarakat ini bisa memicu, memotivasi kami untuk bekerja lebih baik lagi dalam pelayanan masyarakat sehingga tidak akan kami berupaya semaksimal mungkin turun ke berbaur dengan masyarakat supaya mengetahui apa-apa yang menjadi keluhan masyarakat, persoalan-persoalan yang ada itu disampaikan sehingga kami ada suatu sistem, suatu kebijakan dari pimpinan turun ke masyarakat. Polisi harus berbaur dengan masyarakat sehingga masyarakat dengan leluasa, dengan tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa tidak ada jarak lagi kepada polisi menyampaikan itulah curhat sehingga kita harapkan nanti dengan adanya seperti ini tidak berlaku lagi no justice no viral. Kenapa? Karena polisi sudah tahu apa memang keluhan masyarakat, apa kendalanya, apa yang diinginkan. Ini terjadi kalau menurut saya adanya miskomunikasi. Masyarakat ada kendala, ada keluhan, melaporkan, tetapi tidak sampai. Terputus dia Pak. Terputus dia sehingga harus dipiralkan. Padahal polisi sebenarnya ingin menangani semuanya. Ya saya tidak mau katakan kekurangan ini segala macam, enggak, saya tidak mau itu, tapi menurut saya itu komunikasi yang mungkin terputus. Yang sumbat, ibarat selang itu ada sumbat, ada sumbatan. Sehingga saya sebagai pimpinan yang dipercaya oleh pimpinan, ini berupaya berbaur kepada masyarakat, termasuk salah satu saat ini kita bisa dengan MUI berkolaborasi bagaimana supaya sumbatan-sumbatan ataupun komunikasi yang selama ini mungkin ada yang terputus ya pun kita lancarkan sehingga no viral no justice
tidak berlaku di Polres Tebing Tinggi. Ya menarik sekali Pak Ketua ya. Kita jarang menerima tanggapan-tanggapan seperti ini. Tetap Pak Kapolres menanggapnya hal yang menjadi evaluasi, menjadi pelajaran. Jadi mudah-mudahan dengan kedekatan tadi Pak Kapolres ya, tak ada lagi sumbatan-sumbatan. Amin. Masyarakat juga sudah dekat. Amin. Bila perlu datang nyampaikan langsung Pak. Siap. Ada lagi sekat-sekat kira-kira begitu. Amin. Makasih Pak Kapolres. Ini juga mungkin yang penting juga Pak Kapolres ini kami minta tanggapannya. Ini tak terasa kita hari ini sudah berada di pertengahan bulan Februari. Menurut kalender perhitungan-perhitungan dan juga ada sudah mengumumkan dari saudara kita bahwa bentar lagi akan masuk bulan suci Ramadan. Ya, kalau tak salah tanggal 1 Pak Ketua ya. Kalau yang sebagian sudah diumumkan 1 Maret, tak terasa. Ini kan biasanya Pak Kapolres menjelang perayaan-perayaan hari keagamaan besar, baik tahun baru, Natal, hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu biasanya mengalami peningkatan kejahatan-kejahatan di masyarakat dan lain sebagainya. Ini kira-kira Pak Kapolres kira-kira kami minta apa strategi Pak dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kejahatan-kejahatan di masyarakat ini Pak Kapolres. Terima kasih. Ini kebetulan saya bersama Jambi Kasat Intel. Iya. Kasat Intel ini kalau tidak salah saya sudah memasuki tahun kelima. Tahun kelima, tahun keempat. Ya saya sudah paham, sudah sadar bahwa memasuki bulan suci Ramadan akan menyedot perhatian dan fokus kita. Makanya saya bilang sebelumnya Pak Kasat Intel supaya tolong apa langkah-langkah preventif terkait mencegah gangguan Kaptimas untuk supaya dapat terbina dengan baik, supaya warga masyarakat, terutama umat Muslim yang melaksanakan puasa tidak terganggu dengan gangguan-gangguan Kaptimas. Beberapa hal yang sudah kami rencanakan, kemudian juga dari pimpinan juga nanti mungkin dalam waktu dekat akan membuat biasanya operasi ketupat ya, operasi ketupat. Itu semuanya adalah langkah-langkah preventif, dan langkah-langkah represif terkait untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat dalam rangka melaksanakan ibadah puasa dan nanti mungkin menjelang bulan suci Ramadan dan melaksanakan hari raya. Kami dari Polres Tebing Tinggi akan mempedomani kebijakan yang akan diturunkan oleh dari Polri, Kapolri, kemudian Kapolda dengan segala kemampuan akan menggandeng ya, yang akan menggandeng kolaborasi terutama khususnya MUI, kemudian semua stakeholder yang ada dalam rangka mewujudkan kebijakan-kebijakan pimpinan, terutama mensukseskan operasi ketupat pengamanan jelang melaksanakan bulan suci Ramadan dan menjelang hari raya. Itu banyak langkah-langkah, kalau bisa saya bocorkan sedikit-sedikit juga saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti banyak yang akan kami laksanakan. Salah satunya adalah Safari Ramadan ya Pak Kasat Intel, kemudian Safari subuh ya, subuh keliling. Kemudian nanti mungkin akan berbuka puasa bersama dengan stakeholder. Itu semuanya adalah langkah-langkah represif, preventif, preemptif, dan nanti untuk langkah-langkah represifnya terkait gangguan niat orang kejahatan, tapi tetap laksanakan patroli, ya patroli malam, kemudian patroli subuh, termasuk dari jajaran sabarannya, Samapta, kemudian jajaran resersenya dan intelijennya. Itu adalah program dan kebijakan-kebijakan yang akan nanti kami laksanakan, dan pada kesempatan ini ya kami mohon kiranya dukungan semuanya stakeholder yang ada, terutama masyarakat jajaran wilayah Polres Tebing Tinggi. Iya, ini menarik sekali. Tak terasa kadang kalau bicara ini Pak Kapolres ya, enak Pak Ketua.
Tapi juga ini ada mungkin satu lagi nih Pak Kapolres Ya. terakhir, yang tak kalah penting juga biasanya menjelang apa namanya bulan suci Ramadan ini, kegiatan di bulan suci Ramadan itu kan meningkat tuh Pak ya. Aktivitas masyarakat umat Islam itu dari mulai apa namanya subuh sampai malam itu biasanya akan makin lebih meningkat tuh. Suara toa di masjid juga dari pagi sampai malam terus apa namanya berkumandang. Kemudian di televisi dan sebagainya ini kadang-kadang memicu juga apa namanya kesalahpahaman. Ini kan sering terjadi Pak ya. Ini bagaimana Bapak melihatnya dan strategi dalam rangka mencegah adanya isu-isu ini Pak. Kadang-kadang ada muncul orang-orang yang mencoba-coba Pak Kapolres, mencoba-coba memantik, coba memancing. Ini kan agar apa namanya suasana tidak kondusif. Ini mohon penjelasan Pak Kapolres kira-kira. Ini sebenarnya yang menjelaskan ini dari ketua ini, tapi nggak apa-apa. Tapi kita tadi sepakat bahwa untuk langkah-langkah yang terkait meminimalisir Iya. niat-niat orang untuk memecah belah Iya. masyarakat Tebing Tinggi, khususnya intoleransi, saya kira salah satu tadi program kita adalah mungkin membuat nanti baliho Pak Ya. Saidel dengan Mbak Mui Himbauan gitu ya Pak. menghimbau. Iya. Ya kita buat tulisan menghimbau di tempat-tempat strategis besar, Saling menghargai gitu ya Pak. saling menghargai, Menghormati. saling pokoknya menghimbau masyarakat supaya tetap menjaga kedamaian. Iya. Ya, bagaimana kita melaksanakan ibadah? Ya, tolong yang lain hargai. Iya. Memang ibadah ya hargai masyarakat itu kita himbauan salah satunya kita buat himbauan dalam baliho. Kemudian juga nanti mungkin kami ada keliling ya, coba keliling malam mungkin maghrib Ya, patroli. disambilkan di situ ya Pak ya. Ya, kenapa? Karena kita yang menghindari orang-orang yang mungkin ada Iya, niat-niat. iya. Ya kita tetap ini antisipasi jangan sampai besar. Ya, gara sedikit Pak ya. Iya, yang kecil ya kita hilangkan. Padam Pak. Makanya ya sekarang ini ya langkah baiknya tadi usulan supaya kita buat baliho. Nah, ini langkah-langkah yang masih jauh tapi kita udah berbuat. Nanti setelah masuk hari hanya kita laksanakan patroli, kita polisinya patroli, mungkin bersama-sama melaksanakan sholat subuh, sholat maghrib dengan polisi, dengan pakaian dinas. Iya, iya. Salah satu pakaian dinas tadi keberadaan polisi ya cukup mungkin membuat orang-orang yang berbuat niat yang nggak bagus Iya. mungkin mundur. Mengurungkan niatnya. Yang mengurungkan niatnya. Ini salah satu mungkin Iya. tapi saya kira ketua Pak Sekjen yang lebih paham lebih apa tolong kami Mungkin nanti diberikan. Pak kita bisa juga kita buat himbauan. Nanti kita minta Pak Kapolres tanda tangan juga. Mungkin Iya. gitu Pak ya. Supaya nampak sinergitas. Iya. Jadi ketika kita apa namanya menyampaikan ke masyarakat ada juga kekuatan di sana. Ya. Tidak hanya MUI tapi juga ada pihak dari kepolisian pengamanannya. Barangkali begitu Pak. Rekomendasi juga kita buat. Rekomendasi ya. Nih Bang Gai, terima kasih Pak Kapolres sudah Ketua Ya. Iya. yang sempat tengah sampai jam 12 malam. iya, himbauan-himbauan. Ya. Pak, kita buat belum ada mandat. Ya. Ya. Dan memberikan informasi-informasi mungkin nanti ini paling tidak membantu nih. Ya. Terakhir kami minta closing statement Pak Kapolres, hal-hal apa yang mau disampaikan melalui studio dakwah MUI ini Pak Kapolres, silakan Pak. Waduh, terima kasih ya Bapak Tuan Mui, Pak Hayat dan Pak Sekjen, Pak kami dari jajaran Polres Tebing Tinggi, saya Dapi Saidel. Yang pertama dulu saya cukup mengucapkan terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini diberi waktu. Ini adalah salah satu program prioritas Bapak Kapolri, di mana Polri itu harus ada di mana-mana. Kami saat ini menindaklanjutinya ada di kantor MUI. Kemudian apa kira-kira tujuan kami pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami mohon kiranya pendampingan, mohon dukungan, mohon bimbingan dari Bapak dari Ketua MUI khususnya supaya bisa membantu kami dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Juga pada masyarakat Tebing Tinggi pada kesempatan yang berbahagia ini mohon kiranya kami bisa dibantu dukungan penuh kepada kami Polres Tebing Tinggi supaya bisa dapat melaksanakan tugas mengabdi pada bangsa dan negara, masyarakat khususnya masyarakat Tebing Tinggi.
Kami Polri adalah pelayan, pelindung, dan melayani masyarakat. Mohon kiranya dukungan dari seluruh masyarakat wilayah Polres Tebing Tinggi. Selebihnya kami mohon maaf lebih lanjut manakala ada kekurangan kami. Mohon kiranya kami bimbingan dan arahan. Terima kasih. Mohon doa agar kami diberikan, kita semuanya diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para pemirsa semua studio dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi. Tak terasa bincang-bincang kita dengan Pak Kapolres cukup renyah ya. Kalau butuh waktu sebenarnya tak cukup nih waktu Pak Kapolres untuk berbincang. Namun setidaknya informasi-informasi yang tadi terkait dengan Kamtibmas, terkait dengan isu-isu yang kemungkinan terjadi, masuk dengan kegiatan-kegiatan program prioritas daripada kepolisian dan pemerintah dapat dapat kita terima, dan mudah-mudahan kita semua masyarakat dapat bersama-sama kepolisian dan seluruhnya dapat membantu untuk terjaganya suasana Kamtibmas di Sumatera Utara, khususnya di Kota Tebing Tinggi yang kita cintai ini. Demikian, sekali lagi terima kasih Pak Kapolres atas kehadirannya. Ya, selamat beraktivitas pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.